Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar telah ditunjuk sebagai cawapres Anies Baswedan. Pria yang kerap disapa Caimin tersebut punya polemik panjang di partai yang ia pimpin sekarang. Ini bermula dari konflik dirinya dengan sang paman, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sampai ada isu soal kudeta Gus Dur yang dilakukan Caimin. Caimin membantah tudingan tersebut. Caimin bahkan menyebut bahwa dirinya yang dikudeta dengan diberhentikan dari Ketua Umum PKB. Selalu muncul, setiap pemilu selalu dimunculkan, dibesarkan, tentu musimanlah saya bilang. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan, kata Caimin seperti ditulis pada Rabu 6 September 2023. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah justru saya dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya, imbuhnya. Hasil Muktamar PKB pada 2005 di Semarang menetapkan Caimin menjadi Ketua Umum PKB dan menjadikan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syura. Kekuasaan Imin tak bertahan lama. Dalam Muktamar Luar Biasa PKB 2008 di Parung Bogor, Ali Mashkur Musa ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PKB. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat antara Gus Dur selaku Ketua Dewan Syura PKB bersama tim asistensi. Saat itu, putri Gus Dur Yeni Wahid sedang mengemban amanah Sekretaris Jenderal. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak melawan hanya saya. Bahkan setelah saya serahkan kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Mashkur sebagai wakil ketua umum dan Yeni sebagai sekjen, tutur Imin. Imin pun mengklaim dirinya ikhlas ketika tak lagi menduduki kursi ketum. Tak hanya itu, ia pun mengaku tak ambil andil saat PKB di bawah kepemimpinan Ali dan Yeni. Terjadi kepemimpinan lebih kurang 1 tahun dan saya tidak ikut-ikut. Saya kembali jadi salah satu ketua. Dalam proses kepemimpinan Ali, Mashkur dan Yeni, inilah hasil kudeta terhadap saya, jelas Imin. Imin kemudian menyebut PKB dengan Ketua Umum Ali dan Yeni sebagai sekjen tak dianggap sah oleh KPU lantaran Ali dianggap bukan ketua umum resmi. Akibat hal tersebut, menurut Imin, internal PKB kemudian mencoba mencari titik temu antara kubu Yeni dan Ali dengan dirinya demi PKB bisa mendaftar mengikuti pemilu. Namun Imin menyebut titik temu itu tak ditemukan. Bukan ketum, maka harus ganti ketum supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketum dan Yeni sekjen, ujar Imin. Karena tidak bisa terjadi, kita cari jalan supaya PKB bisa daftar. Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketum tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen tidak mungkin. Ali Mashkur, wakil ketua umum tanda tangan dengan sekjen. Nggak bisa diterima KPU, dicoba gagal, imbuhnya. Kemudian Imin menyebut jalan yang ditempuh agar PKB bisa mendaftar ke KPU adalah dengan penggantian Yeni oleh Lukman Edy sebagai sekjen. Saat itu, kata Imin, barulah KPU menerima PKB sebagai peserta pemilu. Begitu gagal, kita cari jalan. Satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu tidak sah karena Yeni diangkat bukan muktamar. Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Pergantian itulah berkonsekuensi agak ribet segala macam, ungkapnya. Lebih lanjut, Imin kemudian menuturkan momen ketika Gus Dur disebut terkejut saat mengetahui dirinya bersedia secara sukarela untuk dipecat dari posisi ketua umum. Yang kemudian sampai hampir gagal ikut pendaftaran itu. Gus Dur memanggil saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Ya sudah, kamu buat surat pengunduran diri sekarang. Itu sudah ada draftnya. Siap saya tanda tangan surat pengunduran diri agar semua smooth, ungkapnya. Imin menyebut surat itu kemudian tak pernah dikeluarkan karena perintah Gus Dur yang mengatakan hanya boleh dikeluarkan ketika Gus Dur butuh. Saya kasih kepada Gus Dur apa yang terjadi. Surat saya terima Min, tapi tolong kamu sendiri yang simpan. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya butuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur. Surat itu ada di tempat saya, ungkapnya.